.id. Nah, di mana ini nanti untuk si halal kita harus membuka web dulu dengan melalui Google Chrome ataupun Firefox ya. Di sini itu bisa. Kemudian siapkan juga akses dari internet atau paket data, dan di sini juga sama, Bapak Ibu, disiapkan email aktif dan nomor WA aktif karena nanti akan ada kode verifikasi di email masuk. Nah, sama dengan tadi ya, punyanya NIB juga sama di USS, itu menggunakan email dan nomor HP. Di Sihala juga sama, menggunakan email dan nomor HP. Kemudian persiapkan KTP. KTP di sini kalau tadi untuk NIB KTP-nya mitra ya. KTP mitra untuk mendapatkan nomor NIB. Tapi kalau di sini yang disiapkan yaitu KTP penyelia halal. Jadi KTP Bapak Ibu sebagai penyelia halal, bukan KTP-nya mitra. Bedanya di sini ya. Jadi karena di sertifikat halal ini wajib ada penyelia halal. Makanya yang digunakan yaitu KTP penyelia halal. Nah, selanjutnya kalau kita sudah siap semua, kita login melalui ptsp.halal.go.id. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan halal dengan tampilan yang berbeda, itu berarti bukan dari BPJPH. Ini situs resmi ya. Situs resmi dari BPJPH hanya satu, tidak ada yang lain. Kemudian kita buat akun dulu, yaitu ada tulisan daftar di sini. Nah, daftar di sini itu kita bikin akun, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita isi dulu untuk tipe pengguna, namanya, nama usaha ya terutama ya, kemudian emailnya, nomor HP, kemudian kata sandi. Nah, di sini tipe pengguna sendiri ini harus pelaku usaha Bapak Ibu. Jangan sampai salah kalau Bapak Ibu nanti salah ngeklik. Di sini ada fasilitator, ada pendamping, ada LPH atau lembaga pemeriksaan. Itu berarti salah. Jadi Bapak Ibu yang di SPPG itu masuk di pelaku usaha. Kemudian nama usahanya di sini bisa ditulis SPPG-nya atau mungkin bisa ditulis nama yayasannya. Di sini SPPG mana ataupun yayasan apa. Misal dapat banyak dapur ya, banyak dapur kita tulis nama yayasannya aja. Tapi kalau hanya satu NIP-nya ya udah kita tulis SPPG-nya aja seperti itu. Kemudian email, email di sini lebih ke email SPPG, email yang aktif ya. Nanti akan ada kode verifikasi karena dari email. Kemudian nomor HP, biasanya nomor HP ini memang nomor HP yang mudah diakses ya. Jadi mudah diakses untuk eh, kode verifikasi juga. Jadi antara email ataupun nomor HP. Nah, setelah itu kita bikin kata sandi. Kalau kata sandi di akun si halal ini minimal 8 karakter. Bebas ya, mau dikasih huruf besar, kecil, ataupun spesial, angka gitu boleh. Nah, di sini saya kasih sandi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita klik buat akun. Nah, makanya muncul seperti ini. Akun Bapak Ibu sudah berhasil karena sudah berhasil membuat akun untuk akun di website si halal ya. Nah, ini ada kode verifikasi masuk di nomor handphone dan email. Lebih cepat dari lewat email ya. Untuk saat ini memang nomor HP kadang tidak muncul, makanya lewat di email. Dan email pun kadang tidak hanya di inbox aja, kita bisa cari di spamnya juga seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah ngeklik ke email untuk dikirimkan kode verifikasi, kita klik kirim kode verifikasi. Maka nanti dapat email dari BPJPH yang dikirimkan untuk kodenya. Nah, 6 digit juga ya, sama nomornya berapa, dan itu juga dikasih waktu cuma 1 menit. Sama tadi dengan yang di NIB tadi. Nah, setelah kodenya sudah sesuai, maka kode verifikasi kita klik. Nah, muncul seperti ini. Akun kamu berhasil terdaftar. Nah, dari sini nanti setelah kita berhasil, kita login. Kembali ke halaman di awal. Kita login untuk masukkan email yang tadi didaftarkan. Yang tadi didaftarkan, emailnya apa, kemudian masukkan kata sandinya juga yang tadi dibuat. Setelah sesuai, kita klik untuk robot ya. Bukan, saya bukan robot.
Di sini kita klik, kemudian kita login. Nah, maka akan muncul seperti ini nih, Bapak Ibu. Asal pelaku usaha dari mana? Kalau Bapak Ibu dari luar negeri ya kita klik luar negeri. Kalau dari dalam negeri ya berarti di dalam negeri. Kalau SPPG berarti di dalam negeri ya Bapak Ibu ya. Kita klik dalam negeri, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini langsung tertulis isi nomor induk berusaha. Jadi tadi kalau Bapak Ibu belum punya NIB ya tidak bisa mengajukan ke sertifikasi halal karena itu asal mula atau awal masuk dalam akun si halal yaitu harus ada NIB. Jadi NIB itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Tanpa NIB tidak bisa mengajukan ke sertifikat halal. Oke, kita masukkan untuk nomor induk berusahanya. Nah, kalau kita udah masukkan induk berusaha, ini dulu tanpa NIB ya. Kita lewati dulu. Nah, setelah kita berhasil kirim, maka muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini, kemudian kita klik yang silang. Nah, kita isi di pelaku usaha dahulu. Jadi pelaku usaha ini kita isi, kemudian kita ubah. Untuk pelaku usahanya kita ubah. Nah, setelah kita ubah, kita scroll ke bawah ya. Nah, kita isi untuk penanggung jawab. Di sini penanggung jawab biasanya siapa? Mitranya bisa sebagai penanggung jawab di SPPG. Kepala SPPG-nya juga bisa sebagai yang bertanggung jawab di dapur tersebut. Kemudian masukkan namanya, ada nomor HP, juga ada emailnya. Nah, setelah itu untuk aspek legal kan karena tadi udah otomatis masukkan itu ya NIB, jadi otomatis juga ini aspek legalnya masuk. Sebentar. Setelah itu langsung kita lewati untuk aspek legal karena otomatis ya masuk tadi di nomor NIB. Kita klik tambah untuk pabriknya. Nah, pabrik di sini yang dimaksud yaitu nama SPPG-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi SPPG apa, alamatnya di mana, maka akan muncul seperti ini nih. Jadi lokasi pabrik ada di dalam negeri, kemudian untuk nama pabriknya SPPG. Jadi SPPG dari mana seperti itu. Ditulis aja SPPG lengkap sesuai dengan SPPG yang ada di BGN. Kemudian kita isi alamatnya lengkap ya Bapak Ibu ya. Setelah itu ada Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada kota. Kalau dari Jawa Barat juga Jawa Barat, dari Jawa Timur, ataupun dari luar Jawa juga disesuai dengan provinsinya. Kemudian ada kabupaten atau kota, negaranya, dan kode pos. Nah, di sini status pabrik untuk SPPG selalu milik sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada SPPG yang dimaklonin. Kalau pabrik mungkin iya, tapi kalau SPPG kan milik sendiri ya. Kemudian kita klik tambahkan, maka otomatis nama pabrik udah masuk di sistem nih di sini nama pabrik. Apabila Bapak Ibu tadi yang satu yayasan ada beberapa dapur, ditulis kalian nih tambah lagi pabriknya untuk SPPG yang satunya. Ditulis lagi sama ada 3 SPPG, ya udah ditulis semua tiga-tiganya di sini. Jadi di pabrik ini ada 3 SPPG dalam satu NIB. Seperti itu ya. Untuk outlet kita lewati karena memang SPPG nggak ada outletnya ya Bapak Ibu ya. Ada nggak sih SPPG buka outlet gitu? Sejauh ini hanya satu aja ya. Jadi nggak Iya, ada. Bu. Nggak ada, Bu. Ada ya? Nggak ada ya? Tidak. Tidak ya. Jadi SPPG tidak mungkin punya outlet. Jadi misalnya pemasakan di sini nanti pemrosian di outletnya gitu nggak mungkin ya. Jadi tidak ada outlet maka outletnya dikosongin.
Nah, setelah itu dari outlet kita turun ke bawah, di scroll ke bawah maka akan muncul penyelia halal nih, data penyelia halal. Kita klik tambah sehingga muncul seperti ini tadi yang saya sampaikan. Kenapa KTP-nya yang disiapkan di sini penyelia halal, bukan KTP mitra? Karena ini yang wajib untuk pengajuan sertifikat halal yaitu harus ada penyelia halal internal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi NIB, KTP-nya yang digunakan KTP mitranya. Nah, di sini nomor KTP Bapak Ibu ditulis sebagai penyelia halal. Jadi Bapak Ibu ini nanti calon-calon penyelia halal. Jadi nanti yang akan tertera di sini nomor nama Bapak Ibu, KTP Bapak Ibu. Terus nanti kalau sudah dapat sertifikat, Bapak Ibu tinggal unggah sertifikat di sini karena ini memang wajib ya. Jadi ada KTP, ada unggah sertifikat. Nah, untuk nomor SK ini Bapak Ibu minta di yayasannya, di yayasan minta surat penunjukan penyelia halal dari SPPG bla 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 gitu ya. Jadi minta ke yayasan atau bisa juga minta ke mitranya dibuatkan untuk SK. SK Bapak Ibu sebagai penyelia halal di lokasi. Nah, kapan dibuat tanggal SK-nya? Kita tulis untuk tanggal SK-nya. Kalau ini sudah lengkap, baru kita tambahkan. Nah, maka akan muncul otomatis di data penyelia halal plus SK penetapan penyelia halal di sini nih. Sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini otomatis sudah tersimpan di sistem untuk nama penyelia. Kemudian kita scroll ke atas, jangan lupa kita simpan nih Bapak Ibu. Kalau tadi yang Bapak Ibu tulis belum disimpan, maka nanti begitu ganti layar nggak kesimpan lagi, jadi hilang. Jadi diketik disimpan. Setelah itu, kalau sudah selesai disimpan, bisa juga tadi misal KBLI-nya bisa di-update gitu ya. Kita update dulu KBLI sesuai nih 10750 nih di sini nih. Setelah itu kita langsung ke pengajuan reguler. Nah, pengajuan reguler ini untuk SPPG karena SPPG tidak bisa pengajuan self declare ya. Jadi harus pengajuan reguler alias yang berbayar. Nah, di sini kita klik pengajuan reguler terus ajukan layanan. Nah, di sini tadi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu KBL-nya belum sesuai di sini tidak muncul. Jadi harus disesuaikan dulu untuk KBLI-nya. Mau mengajukan SPPG tapi KBLI-nya masih toko besi misalnya gitu. Nggak bisa ya. Jadi harus industri makanan. Entah tadi jasa boga ataupun yang lain. Industri masakan dan industri makanan dan masakan olahan. Seperti itu ya. Kemudian setelah ini sudah kita tulis untuk nama usahanya atau jenis kegiatan, kita pilih yang baru Bapak Ibu. Jadi SPPG sejauh ini belum ada yang pengembangan ya. Jadi pengajuan dulu yang baru, kita klik daftar. Kalau pengembangan ini biasanya lebih ke perusahaan-perusahaan ya yang tahun kemarin mengajukan tapi ini mau menambah produk seperti itu. Kemudian setelah ini didaftarkan, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu belum ubah pengajuan, tampilannya nggak bisa dirubah. Jadi kita harus klik ubah pengajuan. Nah, setelah ubah pengajuan, maka akan muncul seperti ini. Nah, di data pengajuan ini nanti yang akan eh, data-data dari SPPG Bapak Ibu diinput di sini semua nih. Di sini ada data pengajuan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk, pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini ini salah satunya ini syarat apa ya Bapak Ibu ya? Ada yang tahu? Komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk, pemantauan dan evaluasi. Ada yang bisa jawab ini syarat apa? Kemarin sudah dapat materi itu kan ya Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu. Kriteria SJPH. Iya betul. Dengan siapa Kak? Ilya, Bu.
Oh Ilya, iya Kak Ilya. Kriteria SJPH ya Kak ya. Iya betul, kriteria SJPH itu ada 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Jadi ini gampang banget ya. Dulu itu ada 11 kriteria. Jadi kita kok banyak banget nih, ada 11. Sekarang dipangkas menjadi 5. Jadi yang 6 sudah dibuang. Jadi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini juga penyelia harus paham nih, ini apa-apa aja yang diisi. Nah, di sini kemarin sudah mengerjakan tugas satu ya. Tugas satu itu manual SJPH. Nah, itu yang kakak kerjakan itu atau bapak ibu kerjakan itu, salah satunya diinput di sini semua. Mulai dari data pengajuan, kayak gitu, komitmen tanggung jawab, itu di sini nanti ada semua persis di manual SJPH yang kemarin tugas. Nah, di sini nama perusahaan yang tertera pada sertifikat ini bisa ditulis. Jadi biasanya ini muncul nama NIB, nama yayasan, pokoknya nama yang ada di NIB itu sama, tapi bisa dihapus dan bisa diketik ulang. Misal nih mau dikasih nama SPPG-nya, SPPG katakanlah kabupaten mana, kecamatan mana, kelurahan mana, ada angkanya enggak, seperti itu. Sesuaikan dengan BPGN ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sertifikat halal yang terbit itu juga namanya sama dengan yang dikasih dari BGN. Seperti itu. Kemudian nomor surat nih, nomor surat ini lebih ke random ya. Bisa diisi. Kalau memang belum pernah mengajukan ya udah tulis saja 001 nih. SH, SPPG mana, bulan berapa, tahun berapa. Kemudian tanggal suratnya kapan mau diajukan. Misal hari ini ya udah ditulis saja hari ini. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini untuk jenis layanannya, jenis layanan untuk SPPG ya. Jadi pilihnya makanan. Tadi kalau yang kosmetik juga pilihnya kosmetik gitu aja. Kemudian setelah itu jenis produknya apa? Jenis produknya yaitu penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Ada nih yang milihnya olah apa namanya, jenis produknya gizi gitu ya. Nah, itu salah. Jadi untuk SPPG jenis produknya yaitu penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Kemudian ada juga merek dagang. Merek dagang di sini dikasih aja SPPG-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi SPPG-nya dikasih SPPG mana gitu. Selanjutnya yaitu area pemasaran. Kalau SPPG sendiri area pemasarannya pastinya aja hanya di kabupaten aja ya, tidak mungkin lintas kabupaten ataupun di nasional, karena kan makanan langsung segera dimakan. Nah, setelah ini dari ini scroll ke bawah, area pemasarannya di mana, LPH-nya nih, LPH-nya Bapak Ibu bisa memilih bebas, pilih yang terdekat. Misal ada di Jawa Barat, pilihlah LPH yang ada di Jawa Barat. Ada di Jawa Tengah ya pilih yang di Jawa Tengah. Misal ada di Jawa Timur ya pilih juga yang di Jawa Timur. Kemudian setelah itu untuk LPH sudah kita pilih, jenis pengajuannya sudah otomatis baru ya karena tadi kita pilih baru, kemudian jadi pendaftarannya yaitu pendaftaran mandiri reguler. Nah, dari sini kita juga harus simpan dulu Bapak Ibu. Kalau tidak disimpan, ini nanti yang sudah kita pilih hilang semua. Jadi kita pilih simpan. Setelah kita simpan, maka kita scroll ke bawah. Di sini ada penanggung jawabnya otomatis eh, masuk ya, karena tadi di pelaku usaha udah ditulis, tinggal disimpan aja. Kemudian aspek legalnya sudah masuk, kemudian pabriknya juga sudah masuk. Kemudian ada juga untuk penyelihalannya juga sudah masuk. Jadi sudah masuk semua untuk di data pengajuan ya. Nah, setelah itu eh, kita scroll ke atas nih, scroll ke atas untuk melanjutkan pengisian selanjutnya, yaitu di komitmen dan tanggung jawab. Ya, sudah habis. Ntar saya praktekkan yang eh, dari web ya.
Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Untuk yang dari web, sudah ya? Oke, di sini kita mau praktek untuk pengisian si halal nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin tadi yang dari Pak, siapa tadi ya? Yang dari kosmetik ya. Dari kosmetik bisa mengisi dengan sendirinya ya Pak ya. Nah, di sini tadi kita sudah bikin akun untuk akun si halalnya. Setelah oke, kita bikin di kita bikin di kita login ya, kita login untuk nah munculnya seperti ini. Kalau kita sudah login maka kita muncul seperti ini nih. Kita silang aja untuk informasi ini. Kita klik ya. Tadi Bapak Ibu yang misal KBL-nya nih masih belum sesuai di NIB bisa diikuti ya. Jadi bisa diubah nih NIB-nya bisa diklik ubah. Nah, diubah untuk KBL-nya. Oh, ini sudah ada ya. Nah, kita update OSS dulu. Untuk KBL-nya kita update OSS. Jadi di sini ada ubah dan ada update OSS. Kalau KBL-nya belum sesuai, kita klik aja data update OSS. Nah, di sini maka akan muncul masukan KBLI untuk makanan Bapak Ibu. Kalau ini nggak ada, nanti tidak bisa diteruskan. Karena nanti makanannya pasti eh, kosong semua ya untuk input data selanjutnya. Nah, di sini kita tambahkan dulu untuk KBLI. Nah, kita pilih KBLI-nya tadi 10.750. Nah, sini untuk alamatnya disesuaikan aja alamat SPPG Bapak Ibu ya. SPPG-nya di mana? Misal ada di saya ketik di sini. Nah, provinsinya saya kebetulan di Jawa Tengah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pilih Jawa Tengah. Kemudian kotanya ada di kota Surakarta 57137. Nah, ini saya simpan. Jadi di sini sudah saya update OSS. Jadi otomatis di sini KBLI-nya sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah ada KBLI di sini, nanti kalau Bapak Ibu melihat ketika bikin akun kosong, berarti ini belum diupdate untuk OSS-nya. KBLI-nya belum masuk. Jadi kita isi di sini, kemudian kita lanjut untuk ubah pengajuannya. Nah, di sini ubah pelaku usaha sama seperti tadi ya. Kita isi dulu penanggung jawabnya, kita isi nomor HP-nya, kemudian ada emailnya, email yang aktif. Kemudian untuk aspek legal otomatis sudah masuk. Nah, ini untuk pabrik, ini yang tadi saya sampaikan ya. Apabila pabriknya itu atau yayasannya memiliki beberapa dapur. Ini ada 7 dapur ini, di sini ada 7 dapur.
SPPG, SPPG mana aja. Nah, ditambahkan di sini Bapak Ibu kalau dapat dapurnya banyak ya, kita tambahkan. Misalnya ada 10 nih, ya udah kita tambahkan lagi nih dapurnya. Nah, di sini kita isi dapurnya SPPG, alamatnya di mana, provinsinya di mana, kabupatennya di mana, kemudian kode posnya di mana, ditulis, status pabriknya milik sendiri. Kemudian ditambahkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, harus ditambahkan. Makanya akan masuk di sini nih. Nah, untuk outlet kita lewati karena memang SPPG nggak ada outletnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian penyelia halal. Nah, di setiap dapur penyelia halalnya kan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini juga bisa ditambahkan penyelia halalnya. Tadi dapurnya ada berapa nih? Ada 7. Berarti penyelia halalnya juga ada 7. Seperti itu. Jadi kita tambahkan juga penyelia halal di sini. Ini ada nomor KTP, ada nomor HP, ada namanya, ada agamanya pastinya Islam. Kemudian ada nomor sertifikat. Nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat sertifikat, maka akan muncul nomor sertifikat di sini ditulis. Dan nomor itu pastinya sudah terregistrasi dengan BPJPH gitu ya Bapak Ibu ya. Ini pastinya sudah terregistrasi dengan BPJPH. Kemudian ada tanggal sertifikat dan ini nomor SK tadi yang saya sampaikan. Sekarang setelah pelatihan ini Bapak Ibu bisa minta nomor SK ke yayasan atau ke SPPG-nya untuk dibuatin SK penunjukan penyelia halal karena itu memang sangat penting ya Bapak Ibu ya. Itu nanti juga diminta sama BPJPH untuk SK-nya di mana kayak gitu, lebih ke situ. Jadi disiapkan dulu setelah Bapak Ibu pelatihan, tanggal SK-nya berapa, nomornya berapa, ditulis di sini. Nanti SK penunjukan itu juga akan di-upload nanti di bagian dokumen belakang ya. Nanti ada di-upload juga. Nah, ini sudah oke. Kita unggah untuk KTP Bapak Ibu sebagai penyelia halal, kemudian kita unggah sertifikat Bapak Ibu pelatihan penyelia halal. Nanti kalau ada sertifikat ini diunggah di sini. Kemudian ditambahkan. Nah, kalau udah ditambahkan, maka akan muncul di sini nih Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul nama Bapak Ibu di sistem sebagai penyelia halal. Seperti itu. Kemudian setelah ini sudah selesai semua, jangan lupa kita simpan ya Bapak Ibu ya. Kita simpan. Oke. Kita selanjutnya ke pengajuan tadi, pengajuan reguler. Nih di sini. Nah, di sini banyak banget pengajar reguler ya. Karena memang untuk praktek kemarin. Nah, di sini kita klik ajukan layanan. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa tadi saya bilang harus disamakan dengan KBLI-nya? Karena di sini ada pilihan nih. Nah, di sini ada penyediaan jasa boga periode tertentu. 56290 bisa. Kemudian 10750 juga bisa. Seperti itu ya. Kita tinggal pilih ini, kita pilih, kita daftar. Belum ya. Nah, agak lemot ya. Oke, di sini sudah muncul seperti ini. Nah, seperti ini masih kosong semua Bapak Ibu data-datanya ya. Masih bisa. Jadi kita ubah pengajuan dulu, ubah pengajuan. Nah, maka akan muncul seperti ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi di sini ada data pengajuan yang tadi Bapak Ibu tulis di tugas 1 di manual SJPH. Di sini ada nama perusahaan yang tertera. Ini bisa dihapus Bapak Ibu. Nih, bisa dihapus nih. Misal nih di SPPG, saya di Jawa Tengah ya, misal. Nah, dua misalnya gitu. Surat permohonannya random aja ya.
Nah, di sini kemudian tanggal permohonannya dibuat tanggal sekarang. Kita klik jenis layanannya. Nah, di sini kita pilih makanan kalau SPPG ya. Tapi tadi kalau Bapak yang kosmetik tinggal pilih kosmetik. Nah, di sini ada beberapa Bapak Ibu. Jangan sampai salah pilih ya. Jadi di sini ada makanan, ada minuman, obat, kosmetik, barang kimia. Nah, di sini kita pilih yang makanan. Nah, makanan sendiri juga banyak jenis produknya Bapak Ibu. Nih, tadi yang saya sampaikan, jangan salah memilih dalam jenis produknya ya. Nah, di sini ada banyak, ada susu analog, mungkin produknya untuk susu. Lemak, minyak, produknya itu minyak goreng. Es untuk dimakan, mungkin produknya es batu ya, atau es kristal. Buah dan sayur, ini mungkin dengan pengolahan, lebih kemanisan, seperti itu. Kemudian ada kembang gula atau permen coklat, ini permen. Serelia, ini lebih ke tepung ya, produknya tepung, beras. Nah, ini produk bakery, itu roti. Daging dan produk olahan daging, ini masuk di eh, olahan daging ya, seperti nugget, galantin, patty, dan lain-lain. Pokoknya olahan daging. Kemudian ikan, ini berasal di produknya di ikan. Tetapi kalau SPPG, untuk mencakup semuanya ini, kan SPPG ada semua nih, ada susu, ada es batu, ada buah, ada serelia, ada daging dan olahan daging, ada ikan. Nah, maka kita pilih penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Ada kemarin itu memilih pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Nah, ini nggak bisa Bapak Ibu, kan kita bukan untuk, memang benar MBG ya, makan bergizi gratis, tapi kan bukan keperluan gizi khusus, jadi tidak bisa untuk ini. Ini harus lebih ke penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan, seperti itu. Kemudian untuk merek dagang bisa disesuaikan dengan yang tertera di sertifikat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk area pemasarannya yaitu ada di daerah kabupaten, kemudian LPH-nya bisa pilih, silakan. Misal Bapak Ibu mau milih Muhammadiyah, Universitas Brawijaya di Jawa Timur ya, Bandar Lampung. Kemudian ada di Ambon, di Jatinegara, Bandung, Sunan Gunung Jati, ada di Kuwaiti Syariah, ada di UIN Wali Songo, kemudian di Sukovindo ada. Bebas Bapak Ibu bisa memilih yang terdekat. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Misal yang terdekat, pilih di situ. Misal Bapak Ibu untuk memilih milih yang mungkin ada temennya di situ, boleh. Jadi bebas ya Bapak Ibu ya. Yang penting di sini masih ada terjangkau. Untuk LPH itu memang memilih bebas. Oke, di sini mungkin saya bisa milih ini tadi. Nah, kita simpan dahulu Bapak Ibu. Kalau tidak disimpan maka akan hilang. Nah, disimpan. Oke. Nah, ke bawah, kemudian kita ke bawah ini masih sama ya, sudah tertulis tadi di eh, data pelaku usaha. Kita tulis untuk nama penanggung jawab, SPLG. Nah, di sini pabriknya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu tadi pabriknya itu ada tiga, di sini nggak diisi tiga dalam pengajuan ini. Tadi kan pengajuannya untuk SPBG mana? Misalnya SPBG Surakarta nih. Nah, di sini dihapus Bapak Ibu. Yang selain SPBG Surakarta bisa dihapus. Nih, bisa dihapus. Nah, di sini bisa dihapus sampai pabriknya Bapak Ibu ada nih. Misalnya kayak gitu ya. Ini bisa dihapus. Jadi harus disisain satu. Nah, di sini mungkin ya. Jadi tinggal satu untuk SPPG yang Bapak Ibu ajukan. Karena tadi kan banyak nih dapurnya. Jadi tapi di sini yang diajukan hanya satu, kan beda-beda dapur ya. Dihapus yang lain, tinggal satu. Begitu juga dengan penyelia. Misal penyelianya ini hanya satu, yang lain dihapus aja.
Nah, tinggal satu ya. Nah, di sini tinggal satu untuk penyeliannya. Walaupun tadi ketika daftar banyak ya, penyeliannya ada 7. Ada 7. Makanya di sini pengajuan tinggal satu. Kalau ini udah selesai, Bapak Ibu, kita scroll lagi ke atas nih untuk pengisian di komitmen dan tanggung jawab. Nah, di sini maka akan muncul tulisan, oh, biasanya ada tulisan apa namanya? Kebijakan halal. Jadi poster kebijakan halal itu masuk di komitmen dan tanggung jawab karena itu memang komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha. Jadi biasanya di sini muncul nih, ini karena kan tadi udah ada pengajuan di awal, jadi ini nggak muncul. Di sini kita masukkan tadi kemarin di tugas satu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada relawan yang mau bantu. Saya kasih contoh aja lah. Mungkin tadi ya dari data pengajuan ya. Biar tidak nggak ada suaranya nih, sepaneng banget. Mungkin bisa dibantu Kak Ika Anggra ini ada. Bapak Ibu jangan lupa absen ya. Nanti kalau serius memperhatikan jadinya absennya ketutup. Tertinggal. Ya, Bu. Ya. Kak Ika Anggra ini ada. Ini peserta saya ini. Kok menghilang ya? Izin Ibu, habis dari toilet. Tadi Oh, udah chat di ini di oh ya, kolom baik. chat. Ya. Bisa dibantu Kak, ini untuk tim manajemennya. Kakak dari SPPG mana? SPPG Kuningan. Kuningan ya, Jawa Iya, Barat ya. iya Jawa Barat. Oke, bisa dibantu ya. Ini sambil kita lihat di sini untuk pengisiannya. Biasanya untuk tim manajemen halalnya mungkin kepala SPPI-nya dulu siapa Kak? Agum Regil. Agum Rezil. Ini ya. Iya, iya Oke. betul. Posisinya sebagai ketua. Kemudian kita tambahkan lagi Kakak Ika Anggraini sebagai penyelia halal. Posisinya sebagai anggota. Kemudian untuk kakak sebagai mana? Sebagai apa kak di SPPG kak? Pengawas gizi Bu. Oh pengawas gizi. Oke berarti akuntannya siapa? Akuntannya Dea. Dea. Kemudian aslapnya. Galang. Oke mungkin ditambahin lagi satu. Chefnya siapa? Tovan. Gini ya. Sebagai chef. Oke, jadi di sini untuk komitmen dan tanggung jawab ini sesuai dengan stafnya ya, intinya yang bertanggung jawab di lokasi SPPG Bapak Ibu gitu. Kemudian untuk bahan, kita lanjut ke bahan. Di sini bahan kemarin mungkin dikasih contoh hanya 3 ya Bapak Ibu ya. Untuk bahan hanya 3. Iya, Mungkin kalau nanti di SPPG itu bahannya banyak, biasanya kita pilih yang unduh atau unggah file. Jadi kita pilih unduh, masukkan dulu di Excel, kita masukkan beberapa bahan, ada mungkin ratusan ya, kita masukkan di situ. Tapi ini karena kita sebagai contoh, mungkin kita tipe bahan dulu, tidak bersertifikat. Contohnya misal kita ke air sumur dulu. Nih, air sumur masuk di bahan, tinggal kita masukkan nih. Nah, di sini. Kemudian mungkin kita pilih menu nasi nasi putih ya. Nasi putih berarti bersertifikat apanya?
berasnya. Oh ya, beras. Beras ya, Pak ya. Beras. Ya, Nah, di sini ada beras banyak nih. Beras Fortifit dari Perum Bulog. Mungkin kita cari yang banyak di Indomaret gitu ya. Beras wortel atau lentera mas. Biasanya ini banyak nih di kota-kota ya. Nih kita pilih ini untuk jenis bahannya bahan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan nih. Nah, di sini lebih lebih mudah sebenarnya ya Kak ya. Karena kita tidak perlu mencari sertifikat halal. Kalau kemarin di manual kita cari ya. Kemudian ada lagi air beras. Oke. Kemudian untuk nasi ya, nasi putih berarti sudah ada beras. Misal kita cari ayam goreng nih. Yang bersertifikat halal apa? ayam karkasnya, Bu. Ayam karkasnya. Ya betul Pak. Ayamnya wajib bersertifikat halal ya Pak ya. Nah, di sini ada banyak daging ayam karkas. Mungkin dari CV Surya Sejahtera Food. Nah, SSF. Nah, di sini masuk di jenis bahan, kemudian kita tambahkan. Nah, otomatis ada. Jadi di sini sebenarnya otomatis nomornya pun tertera ya di sini ya, nomor sertifikat halalnya. Kemudian kalau ayam goreng berarti apa lagi, Bapak Ibu, untuk bahannya yang wajib Minyak. Minyak minyak. goreng. Iya, minyak goreng. Di sini minyak kan banyak ya yang sudah bersertifikat halal ya. Jadi ada minyak segala macam merek boleh dimasukkan, semua boleh. Jadi tidak ada batasan harus satu minyaknya enggak. Minyaknya boleh Bimoli, boleh Vilma, boleh apa namanya Fortune. Jadi banyak minyak lebih bagus karena apa? Nanti takutnya di toko-toko habis. Banyak ya kita Indonesia gitu loh ya. Jadi banyak yang langka apabila misal mau lebaran nih minyak langka Bimoli nah, kayak gitu. Jadi kita punya merek yang lain. Nah, di sini minyak. Selain minyak apalagi, Pak? Bumbu marinasi bisa. Ya, boleh bumbu marinasi. Nih banyak nih ada bumbu marinasi. Kita pilih yang Raja Kuliner. Bumbu marinasi nyoi fried chicken. Pilih jenisnya bahan. Nah, di sini otomatis nih nomor SS-nya juga tercantum otomatis. Jadi ini udah terlink ya dengan BPJPH ya. Kita Ya. tambahkan. Minyak sudah, em, bumbu ada. Berarti kita tinggal kemasan nih. Biasanya kan kita kemasannya ada di cleaning agent dulu, cleaning agent untuk pencuciannya ya. Cleaning agent wajib bersertifikat halal tidak? Pak? Wajib. Wajib ya. Oke. Wajib. Ini banyak nih SPPG yang dari sabun UMKM ya. Itu nanti ditanyain ya sabunnya juga wajib bersertifikat halal. Mungkin ini kita cari yang sunlight dulu ya. Nah, sunlight cairan pencuci piring. Kita cari ini. Ini masuk di bukan bahan lagi ya. Jadi di cleaning agent. Jadi kita masuk di cleaning agent. Nah, otomatis sudah masuk. Kemudian kita cari kemasannya. Kemasannya apa ya kalau untuk SPPG? Putre. Futre, Futre harus bersertifikat halal tidak, Pak? Harus, Bu. Harus ya. Nah, di sini Futre sudah banyak juga sih yang bersertifikat halal. Kita cari ya, coba ya. Nggak ketemu nih. Bahasanya Futre apa ya?
Nih sudah ada nih. Food tray wadah bersekat, food tray baja tahan karat untuk makanan. Nah, ini sudah ada nih. Kita klik. Tetapi kalau ada sertifikat halalnya ini berarti kita harus ada nota pembelian ya Pak ya. Karena nanti yang baru mungkin tadi Pak siapa ya? Pak Fatur ya, baru pembangunan. Nanti food tray-nya cari yang bersertifikat halal ya, Pak Fatur. Pak Fatur masih join ya? Nggak Iya ngantuk kan? Bu, iya Bu, ada. Ya Pak, nanti itu bisa digunakan untuk food tray yang bersertifikat halal. Kalau yang sudah lama-lama mungkin kebanyakan banyak yang belum. Tapi yang terbaru sudah banyak food tray yang bersertifikat halal. Siap. Tinggal kita tambahkan nih. Karena di tahun ini memang kemasan juga wajib bersertifikat halal. Jadi food tray yang belum bersertifikat halal mungkin segera dianu ya dimintakan apakah sudah punya tidak harus diganti enggak tapi dimintakan perusahaan tersebut apakah sudah bersertifikat halal apa belum seperti itu. Oke, dari sini ini sudah lengkap ya Bapak Ibu ya, ini sudah bisa untuk nasi putih dan ayam goreng. Nah, kita tambah lagi aja buah ya biar jadi 3. Buah masuk bersertifikat halal tidak? Enggak tuh. Tidak ya, karena itu bahan alami. Jadi kita Kalau yang kasih impor, Bu. kalau impor, impor harus jelas sih Pak, karena takutnya kalau impor itu ada disinfektannya itu ya Pak ya, ada apa kena Ya, kena cairan dari peptisidanya. Jadi pestisida. pencuciannya harus benar-benar bersih. Jadi mungkin kita pilih jeruk ya, jeruk aja jeruk Kalimantan lah gitu ya. Nah, buah jeruk. Nah, ini buah jeruk segar ya, udah diperas, jadi peras. Sunkist. Sunkist itu nggak bisa dimakan ya Pak? Sekarang ada, Bu, yang bisa dimakan. Oke, jeruk sunkist ya Pak ya. Oke, kita masuk di bahan. Nah, ini kita sudah dapat 3 bahan nih. Misalnya tadi yang apa namanya tugasnya direvisi, mungkin bisa dilihat dari sini. Oh, jadi 3 bahan ini bahan yang digunakan untuk 3 produk atau 3 menu. Sini udah sesuai, kita masukkan menunya nih. Nah, ini biasanya pakai foto kalau untuk di manual ya, manual pakai foto, tapi kalau untuk unggah file tidak perlu pakai foto. Di sini masuk klarifikasi di penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan, bukan restoran, bukan kantin, bukan rumah makan, bukan warung makan, bukan kedai, bukan jasa catering. Jadi bukan ya, ini masuk di penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan lainnya. Karena memang SPPG itu bukan catering, cateringnya anak-anak ya. Kemudian di sini juga penyedia makanan dan minuman, isi nama produk tadi nasi putih. Nah, di sini harus kirim gambar nih. Saya tak cari gambar nasi putih dulu. Ini aja lah. Nah, kemudian ayam goreng. Ini sama juga penyedia makanan dan minuman. Yang satunya dulu. Nah, oke, sudah ya. Di sini sudah tertera untuk nasi putih, ayam goreng, dan bujur. Udah. Kalau di manual SCPH, tadi Bapak Ibu, kan checklist ya, checklist di matrik ya. Di sini juga sama, kita input bahan. Nah, di sini input bahan. Nasi putih berarti ada membutuhkan air, kemudian beras, kemudian cleaning agentnya untuk pencucian ya, kemudian wadahnya. Kita tambahkan nih. Kemudian ada lagi untuk ayam goreng. Ayam goreng tadi yang membutuhkan air pasti, ayam, minyak,
bumbu, sunlight, dan wadahnya. Kita klik nih. Nah, ada 6. Untuk buah jeruk ya udah buah jeruk aja. Jadi kita tinggal klik buah jeruknya aja. Ini kemudian ada wadahnya. Dah. Ini berarti masuk di matrik tadi, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tadi yang tugasnya bisa revisi, bisa direvisi lagi. Ini cukup simpel ya Bapak Ibu ya. 3 menu dengan bahan 8 bahan. Nah, dan nanti bisa dimasukkan nih Bapak Ibu untuk yang revisi ya. Nggak usah banyak-banyak. Di peserta saya tadi banyak nih. Sepertinya memang sudah ada apa namanya? Udah ada yang bantuin filenya dalam daftar bahan ya. Jadi diisi semua. Disesuaikan aja dari produknya. Kalau produknya 3, berarti bahannya paling 8. Seperti itu ya. Jadi mungkin bisa direvisi ya, termasuk peserta saya ya. Kemudian di sini ada catatan pembelian bahan. Nah, di sini kalau tadi Bapak Ibu nulis, sepertinya bisa nggak usah ditulis semua karena kan catatan bahan tidak harus dibeli semua. Jadi mungkin bisa 1, 2 gitu ya. Gini juga sama nih. Kita bisa 1, 2 ini satu apa? Oh, air sumur tidak perlu ya. Ini jadi ada bimoli jumlahnya berapa nih? Kita beli 10. Tanggal pembeliannya kapan? Kemarin nih belinya. Kita klik, ubah. Jadi tidak usah diisi semua juga. Ini beberapa aja. Berasnya kita beli apa? 10 kilo atau 10 karung ya. 10 karung. Kemarin nih belinya. Nah, sudah cukup di sini. Jadi nanti di catatan pembelian bahan, Bapak Ibu juga nggak usah diisi semua. Karena kan bahan kita belinya tidak tiap hari, tidak semuanya. Nah, kemudian lanjut ke form pemeriksaan bahan. Jadi ini tadi lampiran berapa ya? 5, 6, 7. Nah, di lampiran 7. Ini juga sama. Kita geser, kita klik dulu. Mungkin isinya disamakan ya. Karena kan tadi belinya beras sama minyak. Jadi ini kita beli berasnya. Lokasinya di mana? Di gudang. Nah, gudang kering ya. Tanggal pembelian tadi sudah tertulis di tanggal 4. Nah, kemudian kita klik lagi untuk yang di minyak. Oh, ayam karkas. Minyaknya nomor berapa ya? Oh, nomor 4. Nah, di sini tinggi kita nggak usah diisi semua juga ya. Jadi pemeriksaan bahan kita sesuaikan tadi kita beli berapa. Di sini catatan pembelian bahan kita hanya beli bahan 2 ya udah nggak apa-apa. Di sini berarti di bahan yang 2 tadi. Udah kita naik ke atas. Tak sih udah. Kita ke proses. Nah, di proses di sini ada pernyataan bebas babi. Kita klik ya, saya sudah membaca persyaratannya. Saya setuju. Nah, tadi juga sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengupload layout atau dina lokasi produksi. Sama. Nanti kita klik tambahkan aja. Ini sudah sesuai. Kita tinggal pilih. Kita tinggal choose layoutnya. Kita pilih layoutnya ya. Nah, kita tambahkan layoutnya. Kemudian catatan penyimpanan produk. Ini ada di lampiran berapa ya? 8, 9, 9 kalau nggak salah. Ini juga sama. Kita samakan aja berasnya nomor 2. Kita isi nomor 2. Nah, beras jumlahnya tadi berapa? 10. Tanggal masuknya kemarin. Kita select tanggal keluarnya hari ini nih. Nah, kita klik. Oke. Kemudian minyaknya tadi 10. Tanggal masuknya berapa? Kemarin. Kemudian tanggal keluarnya hari ini. Udah cukup. Kita tulis 2 aja, nggak usah semua, Bapak Ibu. Ini disesuaikan tadi ya, karena kita belanjanya cuma 2, kita isi 2. Itu. Kemudian selanjutnya ini catatan untuk produknya. Nah, produknya ini kita isi untuk yang nasi putih. Jumlahnya berapa?
Jadinya produknya biasanya seperti berapa? 1.000 ya? 1.000. Tanggal masuknya berapa hari ini, tanggal keluarnya juga hari ini. Oke. Nah, terus ayam gorengnya berapa? 1.000. Tanggal masuknya hari ini. Ubah. Kemudian buah jeruknya juga 1.000. Eh, Nah, sini sudah catatan berdiri, kemudian diagram alir. Nah, tadi juga Bapak Ibu kan ada diagram alir ya untuk lampiran ke 13, 10. Selanjutnya ini, tadi kan tugas 1 lah manual aljabar sampai lampiran 14 ya. Nah, di sini ditulis diagram alir proses, diagram alur proses. Kita upload satu aja nih. Nah, kita tambahkan catatan hasil produksi. Nah, kita tambahkan catatan hasil produksi tadi. Nah, produknya berapa? Nasi putih. Jumlahnya 1.000. Tanggal produksinya hari itu, expirednya juga hari itu. Kemudian kita klik lagi. Ayam goreng. Isinya 1.000. Kita klik lagi. Nah, ini. Kemudian terakhir buah jeruk. Jumlahnya 1.000. Setelah itu catatan produksi oke, catatan distribusi ya. Jadi ini lampiran 13, 14 ini terakhir nih. 14 kita tambahkan manual, nama produknya sama. Jumlahnya berapa? 1.000. Tanggal masuk hari ini. Tujuannya kemana? Tujuannya kemana ya Bapak? Ke kita kan distribusi kemana? Sekolah. Ya, ke Sekolah, Ibu. sekolah. Sekolahan ya. Kita tambahkan lagi. Nah, di sini sudah sampai di lampiran ke-14 ya, yang tadi tugas. Nah, setelah ini udah selesai, di sini lebih ke mapping produk. Mapping produk ini hanya Nah, kita klik untuk mapping produknya. Kita klik aja nih di sini ada nama pabrik tadi yang pabrik SPPG-nya. Kemudian produknya ada berapa? Misal produknya ada 100, ya udah kita mapping sampai 100. Kita klik, ini namanya di mapping ya. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini nih. Untuk mappingnya sudah. Nah, di sini lanjut kita ke pemantauan evaluasi. Tadi yang saya sampaikan ya, habis ini Bapak Ibu minta SK penunjukan dari penyelia halal. SK penunjukan dari penyelia halal itu eh, ditambahkan di sini karena wajib. Nah, ini dalam upload dokumen lainnya untuk SPG ya. SK penunjukan penyelia halal ada di dokumen lainnya. Nanti kalau tidak diupload, maka nanti pengajuan Bapak Ibu akan dikembalikan
karena tidak ada SK penunjukan penyelidikan dari mana karena di sini. Tapi tadi ada yang eh, Pak siapa ya? Pak Fatur tadi ya. Itu apa namanya? Pakai kosmetik biasanya banyak yang dari COA ya. Dari COA mungkin bisa ditambahkan di sini berupa COA atau MSDS itu di dokumen lainnya di sini ya. Nah, di sini nanti ditambahkan untuk SK, di sini tulis aja SK penunjukan penyelia halal. Nah, nanti dikirim di sini berupa PDF. Ya, kita tambahkan. Nah, ini di sini ya. Di sini kemudian setelah itu ada tanda tangan. Nah, tanda tangan ini nanti tanda tangan dari penanggung jawab. Kita isi, kemudian penyelia halal sudah jelas, di sini sudah tertulis. Jadi nanti di sini nama Bapak Ibu otomatis tulis, tidak bisa Bapak Ibu ketik nih, tidak bisa. Jadi harus diklik tanda tangan juga. Kemudian ditambahkan. Kalau sudah ditandatangani, ditambahkan. Makanya di sini akan masuk tanda tangan. Kemudian untuk di bawah ini, Bapak Ibu perlu ditekankan ya. Formulir data periksa audit internal ini, kemarin sudah ada audit internal ya. Tetapi di sini nanti Bapak Ibu bisa dijadikan untuk pegangan ketika ada audit eksternal. Jadi audit eksternal nanti akan ditanyakan berbagai macam deskripsi di sini. Apakah kebijakan halal telah ditetapkan, ditunjukkan dengan apa, apakah sudah disosialisasikan, dibuktikan dengan apa. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin bisa udah dapat bocoran dari auditor nih. Nanti-nanti apa aja yang akan ditanyakan oleh auditor eksternal. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada clue ya, udah ada clue apa aja sih kalau di audit itu. Ya ini di sini ada pertanyaan 32 pertanyaan. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa pelajari ada di materi atau di sistem. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada dokumen lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu otomatis sudah mendapatkan dokumen SJPH itu yang sama dengan di tugas satu, tetapi di tugas satu itu lebih ke manualnya. Kalau di sini lebih ke sistemnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila Bapak Ibu tadi ada yang mengumpulkan tugas satu, tapi isinya sistem, nah itu saya sudah tahu ini di sistem, bukan di tugas yang diberikan oleh narasumber kemarin atau pemateri kemarin karena kan di situ lebih ke manualnya ya di sini sudah ke sistemnya. Oke Bapak Ibu, untuk pengisian si halal itu sudah selesai ya, sudah cukup sampai di sini. Masih ada waktu nih, mungkin bisa lanjut ke tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Apa sudah paham atau mungkin masih bingung? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya untuk pemberian materi saya. Jelas Bu, Alhamdulillah paham. Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, terkait pengisian, karena nanti penyelia kan memang wajib ya, wajib mengerti dan memahami bagaimana apa namanya pengisian si halal yang dibutuhkan apa aja. Karena nanti ketika audit datang, dia akan meminta manual SJPH-nya dari penyelia halal, seperti itu. Jadi bisa dipahamkan mungkin dari bisa ditanyakan dalam hal apa, karena masih ada waktu untuk tanya jawab ya, sebelum nanti ke materi berakhir. Saya absen ya, mungkin yang tidak hadir-hadir. Nih, Kak Rahmiani, Kak Rahmiani ada? Rahmiani Endang?
Tir, Bu. Oh ya, oke. Baik, Kak. Kak Mulia Riani. Halo, Kak Mulia. Oke. Sudah join ya. Kemudian kalau tidak ada yang tanya, nanti saya yang tanya loh. Kak Amanda ada? Oh, Kak Amanda double double ya? Device ya? Ya, Bu, Amandanya ada Amanda Aulia sama Amanda saja, beda orang, Bu. Oh, beda orang. Iya. Berarti Amanda yang satunya ya. Kak Amanda nggak ada ya. Kak Amanda nggak ada ya. Nanti eh, Bapak Ibu mungkin bisa absen dulu ya. Masih ada kesempatan untuk absen. Sudah Bu, absennya. Iya. Oke, eh, dalam hal ini untuk apa namanya? Saya mau nanya ya. Kalau gitu kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya untuk ke siapa ya ini ya? Aufa Rizky Putra ada? Aufa Rizky Putra Setianto. Eh, Bapak ya itu ya. Bapak ada Bapak Aufa Rizky Putra Setianto. Saya mau nanya dong Pak. Hmm. Kak Amanda satunya nggak ada ya. Tadi nggak ada. Yang satu Amanda tadi. Kak Aufa nggak ada. Ini pada pada sholat apa ya? Ini kan sudah Ya Bu, udah azan Bu. ya dengan siapa tadi Pak? Fatur, Bu. Fatur Bu, Oh Pak Fatur. udah azan. Tadi saya cari Pak Aufa Rizky Pak. Pak Aufa Rizky Putra Setianto di mana ya? Ini on cam sih, tapi orangnya kok nggak ada. Kak Ani Laila ya. Saya mau nanya ke Kak Ani Laila. Tadi dalam eh, proses ke sertifikat halal itu syarat yang wajib harus ada apa ya Kak ya? Kak Ani? Ani Laila, ada orangnya? Bisa dijawab Kak? Untuk pengajuan sertifikat halal itu yang syarat wajibnya untuk bisa masuk ke si halal apa Kak? Ada yang tahu? Halo? NIB, memiliki NIB, Bu. Ya betul. Siapa tadi? Dengan siapa Kak? NIB. Lana, Kak Ana, Lana, Lana. Dari mana? Lana. Jepara, Bu. Oh dari Jepara. Kak Lana ya. Oh iya betul Kak.
dari NIB ya. Jadi syarat utama untuk mendaftarkan sertifikat halal itu adalah NIB. Apabila tidak punya NIB juga tidak bisa mengajukan ke sertifikat halal seperti itu. Oke. eh di sini untuk selanjutnya mungkin saya kasih pertanyaan pemahaman aja ya lebih. Kalau dalam pengajuan ke sertifikat halal nih, apabila di situ hmm, terdapat KBLI dari pertokoan, perusahaan ya, ataupun perdagangan besar untuk buah dan sayur, apakah bisa diajukan ke sertifikat halal untuk SPPG? Ada yang bisa jawab? Apakah bisa Kak untuk perdagangan besar? Eh, ya, siapa? Halo? Ada yang bisa jawab? Masa nggak bisa ya? Untuk KBLI-nya perdagangan besar nih, perdagangan besar untuk buah dan sayur, apakah bisa diajukan untuk pengajuan SPPG? Izin menjawab ya, Bu. Ya, dengan siapa Kak? Maaf. Ya, Laili Afifah. Oh ya, Kak Leli gimana Kak? Maaf kalau salah, tapi menurut saya itu bisa diajuin. Diajukan ke sertifikat halal ya Pak ya? Untuk SPPG ya Kak ya? Iya, iya benar. Tapi nanti BPJPH-nya bakal cek ini usahanya tuh beneran apa enggak gitu. Yang penting real gitu, emang benar usahanya gede. Terus buat ke SPPG kalau menurut saya itu bisa, Bu. Maaf kalau kurang. Oke, sebenarnya itu lebih masuk ke makanan sih. Bisa, sebenarnya bisa. Cuman mungkin kurang tepat ya. Jadi bisa diajukan, tetapi nanti mungkin lebih ke update update KBLI ya. Masuk di skalanya besar juga. Jadi untuk apa namanya SPPG biasanya kan skalanya kecil ya, maksimal kecil. Kalau sejauh ini setahu saya sih kalau ada yang SPBG skala menengah besar itu berarti eh dia udah mengikuti dari NIB-nya tersebut. Bisa sih memang bisa, tetapi nanti bisa diupdate untuk OSS-nya seperti itu. Itu ya. Oke, ini kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin sudah cukup cukup paham ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengerti ya dalam syarat pengajuan sertifikat halal itu membutuhkan apa, kemudian bagaimana cara untuk mengajukan ke sertifikat halal. Ntar saya panggil dulu untuk MOT-nya ya. Mbak Ayi, apakah sudah join ya Mbak Ayi ya? Sepertinya belum join Mbak Ayi. Mbak Ayi, boleh loh mau sharing misal nanti apa namanya bagaimana sih untuk trik tadi ya, tadi udah saya sampaikan trik auditor halal kan auditor penyelia halal kan wajib ya, wajib mendampingi auditor halal ya ketika melakukan pemeriksaan di lokasi produksi. Jadi kalau nanti ditanya-tanya auditor halal, apakah sudah dilakukan seperti ini, penyelia wajib sudah melakukan dari 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Jadi dari itu mulai dari komitmen dan tanggung jawab, kemudian dari bahan itu sudah dilakukan semua oleh penyelia ya. Jadi itu nanti akan ada kegiatan implementasi. Kegiatan implementasi itu meliputi dari sosialisasi, kemudian pelatihan internal, kemudian dilakukan juga untuk audit internal dan kaji ulang manajemen di situ ya. Di situ masuk di pemantauan dan
di 5 kriteria ataupun implementasi sistem jaminan produk halal. Hmm. Ibu izin bertanya. Oh iya, baik. Dengan siapa, Kak? Perkenalkan, saya Ika ya yang tadi. Oh iya, ya Kak Ya, Ika, gimana Kak? kebetulan saya di SPPG Bu, daerah Kuningan. Mm-mm, Baru operasional sekitar 3 bulan mm-mm. dan berencana mau mengajukan untuk sertifikasi halal. Kebetulan dari yayasan atau mitra mempercayai saya gitu untuk mengikuti pelatihan ini. Mm-mm. Nah, mohon pencerahannya Bu, bagaimana alur atau apa yang perlu saya siapkan dari awal untuk nanti kemudian pengajuan sertifikasi halal bagi SPPG. Oke, baik. Ya, Untuk itu alurnya, aja. tadi itu ya, jadi mungkin dari awal kita mempersiapkan untuk NIB-nya dulu. Jadi NIB dulu itu dicek dulu apakah NIB tersebut sudah terdaftar atau KBLI-nya sudah sesuai, seperti itu ya. Jadi nanti itu dicek dulu, yang pertama untuk KBLI-nya, kemudian disiapkan juga untuk daftar bahan. Jadi mulai dari sekarang ini kakak mempersiapkan nih bahan-bahan disiapkan dulu, di checklist dulu bahannya apakah semua udah bersertifikat halal atau ada yang belum. Misal nih dari UMKM, ada yang belum bersertifikat halal, kita tanyakan ini kita mau mengajukan ke sertifikat halal, jadi kita butuh sertifikat halal dari produk yang kakak pakai, seperti itu ya. Jadi itu dimulai dari sekarang, daftar bahan disiapkan dulu, UMKM-nya mana dimintain untuk sertifikat halal. Terutama memang yang wajib ada sertifikat halalnya adalah bahan olahan. Jadi olahan itu olahan apa aja? Olahan daging. Yang penting bukan bahan alami ya, ataupun sayur segar atau buah segar, itu nggak perlu, ikan gitu ya, kecuali yang sudah diolah, misalnya berambang goreng. Nah, berambang goreng itu kadang SPPG nggak mau nih bikin sendiri, kita beli dari UMKM. Nah, itu kita wajib meminta untuk sertifikat halalnya. Kemudian ada juga misal apa namanya, kue-kue ya, kue misal atau burger gitu dari UMKM juga. Nah, itu kita wajib meminta untuk sertifikat halalnya. Dari bahan-bahan itu tadi semua di checklist nih, dibikin matrik gitu ya, bahan-bahan yang digunakan untuk SPPG. Kemudian kita cari produknya, dari bahan itu menghasilkan produk apa aja. Jadi misalnya produknya tadi ada ayam katsu, berarti ada ayam, ada tepung panir, ada minyak goreng kayak gitu ya, disesuaikan dari menu ke bahan-bahan yang digunakan. Nah, tambahkan juga bahan untuk substitusinya, misalnya yang bermerek-merek terutama ya, bermerek-merek seperti minyak goreng, beras, kecap, kemudian apa namanya, tepung. Nah, itu kita lebih banyak di substitusinya, seperti itu ya. Dan tidak harus misalnya ada 5 minyak, kita menyediain nih ketika audit dikasih 5 minyak, nggak perlu. Jadi itu minyak hanya untuk sebagai substitusi aja. Nah, setelah itu daftar bahan dan apa namanya, tadi kan disiapkan dulu ya NIB-nya, kemudian mempersiapkan untuk awal dari itu ya, membuat manualnya dari daftar bahan, kemudian dari produknya, kemudian dilengkapi juga layoutnya. Tadi salah satunya di situ untuk mengupload ya. Jadi dari tadi di sistem si halal itu sebenarnya rentetan si halal. Kalau dari langkah-langkah itu sudah terpenuhi semua, maka dari BPJPN juga udah ACC ya. Sehingga manual SJB-nya sudah bisa dilakukan audit eksternal. Nah, ketika di audit eksternal nanti, kakak harus melakukan implementasi nih, kan sudah jelas nih komitmen dan tanggung jawabnya. Implementasi dari 5 kriteria tersebut tadi yang saya sampaikan. Setelah ini bisa melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait. Contohnya ke relawan, ke supplier, kemudian ke semua teman-temannya itu disosialisasikan. Dengan bukti apa? Mungkin nanti ada foto kegiatan, ada daftar hadir. Kemudian juga disosialisasikan ke
sosmed ya, ke sosmed, ke Instagram, ke apa status ataupun nanti lebih bagus lagi di poster, dibuat poster. Di poster itu kan setiap orang mesti membaca. Nah, itu sudah bukti dari sosialisasi dengan adanya poster dari kebijakan halal. Kemudian setelah ini kakak kan habis ini nih postes nih ada pelatihan, ada namanya soal-soal ya. Itu bisa dikasihkan nanti untuk pelatihan di relawan-relawan, sejauh mana relawan itu memahami tentang halal dan haram. Nah, dikasihlah pelatihan soalnya nggak usah banyak-banyak, mungkin 10 aja ya, 10 soal pilihan ganda gitu untuk sebagai evaluasi ataupun pelatihan internal. Kan ini kakak pelatihan eksternal nih. Nah, setelah itu kemudian bisa juga setelah selesai pelatihan kita lakukan audit internal. Audit internal itu kan tadi udah dibikin nih untuk bahan-bahannya, untuk menunya. Nah, kita tinggal lihat lokasinya bagaimana untuk penempatan gudang penyimpanannya, apakah sudah sesuai atau belum. Bagaimana untuk perlakuan produk setengah jadi yang sudah diolah, apakah dikasih label ataupun kode produksi. Kode produksi nggak harus ada kode ya, tanggal produksi lah minimal. Nah, bagaimana perlakuan itu kan udah masuk di produk olahan atau produk setengah jadi harus tertelusur. Kemudian misal ada sampel, sampelnya apakah sudah terlabel ini, kapan dibikin sampelnya. Kemudian ada SOP, kemudian SOP dari SPPG udah banyak ya, SOP mulai dari penerimaan bahan, kemudian penyimpanan bahan, pengolahan, pemorsian, persiapan itu semua ada SOP-nya. Dan ditambahin dengan SOP dari bank sampel atau perlakuan sampel itu bagaimana SOP-nya. Seperti itu. Jadi eh, setelah dari situ sudah dilakukan audit internal, hasilnya dari audit internal itu dikaji bareng-bareng ya, kaji ulang manajemen. Nanti biar tidak ada lagi dilakukan tindakan pencegahan, biar tidak terjadi ketidaksesuaian kembali ataupun tindakan perbaikannya ya setelah diperbaiki kita harus bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi lagi. Seperti itu sih Kak. Jadi lebih ke rentetan dari kalau kakak memahami dari 5 kriteria SJPH itu dilakukan dan diimplementasikan, diterapkan, maka itu sudah bisa dilakukan audit. Kayak gitu. Oke, cukup jelas ya? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini Bayi, Bayi belum join ya? Sudah, Oh, Mbak Erni. ya baik Sudah Bayi. join. Ya, terima kasih. Nah, Mbak Ayi ini karena Mbak Ayi udah join, baik Bapak Ibu, untuk materi dari saya dari pembuatan NIB dan pembuatan akun halal sudah selesai. Harapan saya sudah memahami semuanya ya, sudah cukup jelas untuk materinya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri untuk materi dari saya dan saya kembalikan ke Mbak Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih banyak Waalaikumsalam warahmatullahi buat Bu Erni ya, Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan materi tadi pembuatan NIB, terus yang halal. Jadi Bapak dan Ibu kira-kira sudah punya bayangan nih ya, bagaimana kalau nanti Bapak dan Ibu membuat NIB sendiri seperti apa, kemudian Bapak dan Ibu nanti untuk mendaftarkan ke si halal itu sudah tahu prosesnya itu bagaimana ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita kasih plus dulu buat Bu Erni, silakan Bapak dan Ibu untuk pemaparannya terkait dengan pembuatan NIB dan si halal tadi ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita istirahat dulu, istirahat break setengah jam ya. Nanti kita ada postes, mohon tidak terlambat karena postes waktunya hanya 30 menit 20 soal Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu waktunya berjalan jika Bapak dan Ibu nanti masuk di pukul 15.45 berarti sisa 15 menit untuk mengerjakan soal. Jadi Bapak dan Ibu mohon tidak terlambat untuk join di Zoom untuk nanti mengerjakan postes langsung di sistem ya Bapak dan Ibu. Baik, kita istirahat dulu. Saya akhiri. Sampai jam berapa Bu? Maaf Bu. Istirahat sampai jam berapa Bu? Sekarang setengah 4. 16.00 Pak. Sampai Ya. jam 4 ya. Bapak dan Ibu, kita masuk lagi di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Silakan nanti Bapak dan Ibu jangan sampai terlambat karena nanti kita langsung buka sistem di pukul 16.00 tepat ya.
Baik, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.